semua wilayah Banyuasin, apalagi kalau kita mengarah ke daerah perairan. Itu satu indikasi bahwa daerah ini jauh dari kata maju ataupun dari kata yang berkembang sekalipun. Dengan usianya sudah 22 tahun dan berada di sekitar kota Palembang, it doesn't make sense. Kami bisa pastikan Bang, pasangan ini bukan pasangan antara ban serep dengan ban asli. Ini akan jadi sebuah Ini tapi wong Sumsel kan? aslinya Babatoman dengan Babatoman Muba. Ayah saya lahir di Babatoman. Ibu lahir di Lahat. Lahatnya tepatnya desanya Muara Tiga namanya, Mula Ulu. Seperti layaknya Tangerang atau BSD-nya. BSD, ya. Misalnya yang udah wah itu, atau Bandung dengan Cimahinya, atau dengan Padalarang dan Kota Baru Parahyangannya. Itu semua akan bisa terjadi di Banyuasin. Kita tunggu Bang. 3 tahun lah kasih saya waktu untuk munculin itu. 3 tahun aja. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran seorang tokoh politisi yang punya keinginan besar untuk memimpin Kabupaten Banyuasin ke depan. Langsung saja kita perkenalan dengan Bung Alfi Noftriansyah Rustam atau biasa dikenal dengan Bung Alfi ya. Selamat datang Bung Alfi di studio. Makasih Bang. Ini rencana berpasangan dengan siapa? Insya Allah dan Pak Ade selamat. Mbak Ade selamat. Selamat semua Sentono. Sebagai apa Pak Alfi? Beliau calon bupati, saya di calon wakil bupati. Bisa berpasangan tuh ceritanya bagaimana? Ini kaitannya dan sejarah sih Bang. Jadi karena memang selama beberapa bulan terakhir kami cukup menyibukkan diri untuk membantu pembangunan di Banyuasin. Akhirnya terjadi interaksi baik secara sosial ataupun politik dengan aktor-aktor yang ada di Banyuasin. Termasuk juga ketemu dengan Pak Ade Slamet. Waktu itu beliau demisioner dari jabatannya sebagai wakil bupati. Nah, karena kami harus memahami suasana internal di dalam Kabupaten Banyuasin, baik itu pemerintah kabupatennya ataupun kondisi sosial dan geopolitik di wilayah Banyuasin, akhirnya interaksi ini menjadi relatif intens. Nah, dalam proses itu mungkin Pak Ade Slamet merasakan sesuatu yang dirasa klik antara saya dengan beliau. Kemudian ada tuntutan keadaan juga mungkin yang membuat kami akhirnya relatif banyak melakukan hal-hal yang di luar perencanaan bahkan. Sampailah pada satu momen beliau ajak saya untuk membantu atau mendampingi beliau sebagai calon wakil bupati. Kontestasi pilkada kan tidak hanya bicara sekedar popularitas atau elektabilitas. Ini kita bicara masa depan satu kabupaten 5 tahun ke depan. Nah, kita bicara 5 tahun ini mungkin beliau juga sebagai figur senior yang malang melintang di Banyuasin, akhirnya mungkin juga membutuhkan support dari kami yang relatif banyak hidup di Jakarta selama ini. Nah, dari situ mungkin beliau melihat ada satu hal yang bisa jadi saling mengisi. Relatif beliau masuk dalam kategori senior atau tua secara usia. Saya mungkin dianggap masih relatif muda. Langkahnya mungkin masih cukup energik untuk mengisi hal yang dianggap kosongan atau kekurangan lah ya dalam posisi beliau. Ya akhirnya beliau ajak. Nah, itu pun gak langsung saya terima Bang, karena memang untuk masuk ke dalam ruang ini pun it's about challenging juga. Kemudian harus berpikir juga apa yang bisa kita lakukan supaya berkontribusi positif, karena saya tidak biasa untuk berada dalam posisi yang pasif atau hanya duduk saja gitu. Selama ini kita selalu aktif, keliling-keliling, bahkan relatif keliling Republik lah selama 10 tahun, 20 tahun terakhir. Makanya saya lakukan prosesi horor. Finally ternyata kita duduk di sini sebagai salah satu calon wakil aja soal Kabupaten Banyuasin ya. Kabupaten. Apa yang ditawarkan Pak Ade Slamet dan Bung Alfi untuk Kabupaten Banyuasin? Satu hal yang dia tawarkan adalah masalah. Karena Banyuasin itu problem semua.
relatively banyak hal, problem dalam arti positif ya Bang. Jadi Banyuasin butuh sentuhan banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memang berniat membangun secara utuh. Karena dengan potensi yang dimiliki, Banyuasin masih banyak hal yang harus dibenahi. Jadi nggak balance antara potensi dan capacity, dan kemudian keadaan realitas konkret yang ada. Nah, beliau kemudian dengan apa yang juga kami lihat selama beberapa bulan terakhir, ini menawarkan problem ini sebagai kue yang harus kita telan nih kalau kemudian kita berhasil melampaui proses pilkada dan diberi kepercayaan oleh publik atas izin Allah. Nah, masalah ini tentu harus kita selesaikan dan harus cari solusinya. Jadi kalau pertanyaan apa yang dia tawarkan, ya memang masalah. Nah, masalah ini kemudian menarik dan memang menggelitik sejak pertama kali kami sampai di Banyuasin. Banyak hal yang bagi saya sebenarnya bisa kita kerjakan. Membangun sinergitas antara daerah dengan provinsi, kabupaten dan provinsi, dan kemudian kabupaten dengan pusat. Untuk kemudian juga membangun hubungan komunikasi dengan para investment dari Jakarta atau dari pusat ibu kota kalau nanti seandainya kita sudah pindah. Ini banyak hal yang masih ada celah yang sebenarnya sangat bisa kita kerjakan. Nah, dari situ melihat potensi dan keadaan masyarakatnya yang luar biasa hebat, bagi saya ya kemudian mungkin ini sebuah amanah baru dan kepercayaan yang harus saya jawab. Insyaallah kita harusnya mampu mengemban itu. Nah, melengkapi sisi wisdom yang dimiliki oleh seorang Pak Ade Slamet sendiri, mungkin spirit anak mudanya mungkin itu yang bagian kita ngenjot. Tagline-nya apa sih? Tagline kita Banyuasin maju berkilau. Maju berkilau. Jadi ini diambil dengan konsepsi bahwa hari ini harusnya Banyuasin sudah berada di titik levelnya maju. Nah, berkilau tentu harus bercahaya dan memang bunyi sampai ke luar daerah, termasuk ke pusat ibu kota. Hari ini orang tahunya Banyuasin itu relatif lebih sering kepleset dengan musik Banyuasin. Artinya memang selama ini Banyuasin nggak maju? Bagi saya secara pribadi ya, it's my opinion. Banyuasin masih kurang dari bahasa maju, masih jauh bahkan. Simbolnya jelas. Misalnya mengenai ibu kotanya yang memang tidak terlihat, terus air bersihnya yang bermasalah. Bahkan di ibu kota saja dia hanya mengaliri rumah-rumah yang menjadi pelanggan itu ya hanya sebulan 3 kali. Terus daerah-daerah juga jalannya masih relatif bonyok di hampir semua wilayah Banyuasin, apalagi kalau kita mengarah ke daerah perairan. Itu satu indikasi bahwa daerah ini jauh dari kata maju ataupun dari kata yang berkembang sekalipun. Dengan usianya sudah 22 tahun dan berada di sekitar kota Palembang, it doesn't make sense. Artinya statusnya apa melihat? Maju belum? Kalau saya karena basicnya pernah berada sebagai terlibat di Kementerian Daerah Tertinggal, bagi saya dengan kondisi hari ini itu di wilayah termasuk klaster daerah tertinggal. Klaster tertinggal. Yeah. Ketertinggalannya itu selain yang disebutkan Bung Alfi tadi apa aja? Di luar infrastruktur yang memang relatively lemah keadaannya, kualitas mental bukan masyarakat tapi lebih kepada cara, pola dan berkomunikasi ataupun baik dari sisi misalnya demokrasinya, cara menyampaikan pendapatnya, terus cara mengelola pemerintahannya, kemudian cara mengambil sikap-sikap politik. Bagi saya posisi Banyuasin masih berada di bawah kapasitasnya. Jadi kalau dia berada harusnya di sini, hari ini menurut saya masih ada di sini. Padahal secara potensi sebenarnya masyarakatnya sangat mandiri. Jadi bagaimana kita buat mengendorse potensi yang ada baik secara alam ataupun masyarakatnya memang sudah mapan secara kemampuan strugglingnya. Nah ini kalau kita bisa padu dengan baik, harusnya Banyuasin sudah ada di sini, tidak di sini lagi. Nah, saya tidak mau menilai apa yang terjadi sebelumnya karena saya juga tidak pernah tahu dan tidak terlibat di dalamnya. Tapi bagi kami, seandainya Tuhan berkenan dan masyarakat
mendukung, banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal ya. Yes. Nah ini apa namanya, hal-hal apa nanti yang akan ditawarkan dalam pemikiran Bung Alvin? Bagi wilayah sebesar Banyuasin dengan kapasitas APBD-nya yang hari ini 2, something triliun dan dengan luasnya wilayah dengan jumlah penduduk yang sebegini besar, APBD ini sama sekali jauh dari kata cukup. Nah, dengan kemampuan aset yang ada, artinya infrastruktur yang sangat terbatas tadi, memang akhirnya pergerakan ekonominya menjadi lambat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya pertama memang kita harus membangun satu kebijakan yang holistik, yang memang pada akhirnya mampu mengendorse semua ini buat berjalan lebih baik. Infrastrukturnya harus kita angkat. Cara bekerja ASN ini harus kita perbaiki. Artinya lebih profesional terkait pelayanan. Termasuk juga pelayanan yang sifatnya paling mendasar seperti air tadi. Pengambilan sikapnya harus lebih tepat, sehingga kelompok-kelompok yang selama ini saling mengambil sikap dan posisi itu juga kita bikin menjadi nyambung, sehingga akhirnya semua masuk. Kalau dari komitmen pemerintahnya ada, otomatis pemerintah pusat pun nggak ragu buat bantu. Kalau komitmen pemerintah kabupaten baik, investor private juga akan datang. Nah, pada saat semua ini masuk, berarti ada putaran, baik itu pekerjaan ataupun putaran ekonomi. Investasi masuk, ada uang muter. Impact-nya kemana ke masyarakat? Sejauh ini uang Banyuasin relatif keluar dari Banyuasin. Nah, keluarnya kemana? Paling dekat ya Kota Palembang, Bang. Ya kan, orang kerja di sana, tinggalnya di Kota Palembang, KTP-nya Palembang, dapat gajinya dari Pemda atau dapat proyek dari Pemda dan sebagainya. Nah, mereka belanja di sini, mereka melakukan aktivitas di sini, akhirnya Kota Palembang yang dapat impact ya. Banyuasin hanya menjadi tempat untuk orang ngambil dan keluar. Nah, ini akan harus kita perbaiki. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Pertama, membangun konsep perencanaan yang baik, sehingga semua tahapannya ketemu. Dan harus membangun pusat pusat keramaian mungkin yang membuat orang Palembang itu ya datang ke sana. Bukan orang Banyuasin yang lari ke Palembang kalau mau jalan atau mau cari makan gitu lah. Itu perlu kita balik. Nah, pola ini yang mungkin akan kita lakukan ke depan, termasuk meluruskan sehingga orang mau investasi juga lebih mudah. Kemudian Banyuasin punya potensi dengan akan pindahnya pelabuhan Tanjung Carat ini harus kita genjot supaya memang KPBU-nya berjalan. Hari ini sudah telat 1 tahun, Bang, hampir 1 tahun, karena targetnya 2023 itu sudah berjalan. Faktanya saat ini belum ada. Berarti apa yang walau bisa, Bang. Padahal ini target pemerintah pusat. Nah, kalau ini berjalan, ya impact-nya kembali kan. Akan ada PAD tambahan, akan ada dana perimbangan yang lain yang akan juga masuk. Mungkin sektor industri juga akan semakin banyak masuk juga di Banyuasin, sehingga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Akhirnya masyarakat juga nggak harus bergantung pada karet yang harganya murah misalnya, atau produksi-produksi yang terbatas karena faktor hujan, banjir dan sebagainya, yang membuat pendapatan masyarakat menjadi sulit. Nah, ini satu bola salju yang kalau kita luruskan satu persatu benar-benar akan jadi baik. Kira-kira Itu berapa tahun itu nanti? Satu periode saya rasa tidak cukup untuk membuat Banyuasin kemudian lompat, tapi at least 10 bulan yang kami alami bersama PJ Bupati sebelumnya, Pak Hani Ruslam. Waktu itu pondasinya sudah kelihatan. Nah, periode 5 tahun ini akan menjadi keywordnya. Untuk 5 tahun selanjutnya itu Banyuasin memang naik kelas atau memang dia akan stuck di posisi ini. Pondasi yang sudah ada kan harus kita bangun nih jadi satu bangunan yang utuh. Tapi kalau pondasi ini tidak kita lanjutkan atau direnovasi lagi atau dirubah lagi atau bahkan dibiarkan, ya ini hanya akan jadi barang mangkrak. Nah, saya yakin dalam satu periode seandainya memang rakyat berkenan memilih, ini kita bisa membuat pola dan Banyuasin baru yang maju dan berkilau. Maju dong. Untuk mencapai itu idealnya APBD-nya berapa sih? Untuk sekelas Banyuasin, kita komparasi sedikit. Misalnya antara Oki
Lahat dan Banyuasin. Atau lebih simpel lagi kita bicara antara Lahat dan Banyuasin. Lahat itu APBD-nya kurang lebih 2,3. Banyuasin itu tahun ini baru bisa melampaui 2,5 menjadi sekitar 2,6 sekian. Tapi jumlah penduduk Banyuasin dengan Lahat 2 kali lipatnya Lahat Banyuasin. Belum lagi bicara luasannya. Jadi kalau kemudian berapa idealnya, paling tidak Banyuasin harus bisa punya APBD di atas 3,5. 3,5 T itu baru punya sedikit nafas untuk membangun jalan. Karena mahal bang, bangun jalan atau irigasi itu mahal sekali. 1 kilo kalau kita judulnya pembangunan jalan itu bisa 10 miliar. Nah, ratusan kilo yang memang bermasalah hari ini yang harus kita bangun. Belum lagi jembatan-jembatan yang memang transmigrasi yang sudah mungkin besinya udah nggak layak, itu pun harus kita ganti semua. Jadi kalau idealnya lagi harus di atas 4, mungkin baru akan benar-benar sehat. Nah, ini yang butuh kerja keras. Karena kalau kita berharap hanya dari dana perimbangan, dan di sisi yang berbeda Banyuasin ini hampir 60% atau 50% wilayahnya adalah kelapa sawit. Ini kecil sekali bang kontribusi. Apakah Pak Ade Slamet dan Bung Alfi nanti bisa mencapai target itu? Saya berpikir bisa. Kan ada ribuan triliun yang ada di pusat ibu kota. Kalau hari ini kita bicara Jakarta atau nanti mungkin sudah pindah ke IKN. Ribuan triliun ini kan how to communicate aja. Ada legislatif yang punya space untuk mendistribusikan anggaran. Teman-teman di DPR RI. Ada lagi teman-teman di kementerian dan lembaga yang juga punya hak untuk menempatkan anggaran atau membagi anggaran itu mau dibagi kemana atau kemudian programnya mereka mau tempatkan di mana. Belum lagi dengan posisi kami yang adalah terkait dengan partai koalisi KIM, rasanya komunikasi dengan pusat juga akan hidup. Pak Ade Slamet juga kan ketua DPC Gerindra. Insya Allah nanti Oktober kan juga kita berganti presidennya menjadi Pak Prabowo yang notabene adalah ketua Gerindra. Rasanya Bang, kalau di Jakarta untuk melakukan ataupun di kementerian ngadep menteri ini orangnya orang Gerindra atau memang terkait. Bupatinya juga seirama, relatif mereka bantu. Tapi balik lagi, keywordnya konsepnya punya apa enggak? Kalau nggak punya DD-nya, nggak punya konsep yang baik, mereka juga akan cari tahu atau akan bingung atau ragu juga untuk distribusin dana buat apa, feedbacknya apa. Bahkan kita misalnya bisa optimalisasi hasil produksi beras yang hari ini kan kita surplus Banyuasin. Kontribusinya luar biasa 500.000 buat kontribusi baik Sumsel ataupun ke nasional. Sesungguhnya kita masih bisa hampir 2 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat dari itu kalau polanya dirubah. Nah, merubah ini kan banyak hal yang harus dilakukan. Itu baru sisi pendapatan masyarakat. Belum lagi uang-uang dari kementerian tadi, kalau kita bisa mempropos satu konsep yang baik, mereka masih bangun. Nggak seluruhnya juga kan harus uang APBD yang bangun. Jadi misalnya kita bicara 3,5 atau 4T tadi, 500 miliarnya adalah uang Jakarta, terus dana perimbangan yang kita genjot untuk naik. Bahkan kita contoh 8 anggota DPR provinsi kalau setiap tahun bawa uangnya ke Banyuasin, yang dapil Banyuasin aja belum kita bicara dengan dana aspirasinya mereka semuanya. Itu aja ada ekstra 80 miliar. Belum sinergi lagi kita sama gubernur, Pak Gubnya nanti siapapun itu juga bisa bantu juga Banyuasin concern. Bisa kok. Ini faktor kreativitas. Kalau menurut saya gitu. Sama ngerti pintunya. Kalau dasar biasa ya nggak bisa juga kiri-kiri. Artinya yang ngerti pintu ya? Iya. Kalau nggak ngerti pintu salah. Mau masuk musola jadinya ke masjid. Sama tadi kan masih mending itu. Tapi kalau masuknya ke WC kan beda cerita. Apakah Pak Ade Slamet dan Bung Alfi punya pintu itu? Karena kami di Jakarta, saya khususnya, paling tidak saya tahu pintu-pintu itu. Pak Ade Slamet dengan baju Gerindranya itu akan disupport oleh pemerintah pusat. Itu hukum alamnya. Sama seperti kemarin rezimnya Partai A, relatif kader mereka yang hidup. Sebelumnya lagi Partai D, ya kadernya hari ini adalah rezimnya Partai Gerindra. Jadi dengan posisi pintu, jangan pintu deh, peta yang saya punya, dan kemudian dengan bajunya Pak Ade Slamet, berikut koalisi yang hari ini kalau di Banyuasin sudah masuk pada kategori koalisi KIM Plus yang ada bersama kami,
rasanya itu sangat mungkin. Tapi petanya nggak buta kan? Justru itu kita punya peta dengan petunjuknya dari Mbah Google. Lengkap ya soal petanya soal lembut. Iya. Ini ngomong-ngomong, Pak D. Slamet dan Bung Alfi udah berapa partai nih? Kita, ini cerita Kim Plus tadi, paling tidak Gerindra sebagai leadernya. Memang pemenang pemilu di Banyuasin itu Gerindra, Bang. Ada 8 kursi dan mereka akan jadi ketua DPRD di periode mendatang. Gerindra, kemudian ada PAN di situ, kemudian ada Demokrat insya Allah yang memang partai kami. Nah di luar itu ada PKS, ada Nasdem, dan insya Allah juga bersama PKB. Jadi ada 6. Nah, plus ini kan udah 2 koalisi nih kan karena di Pilpres kemarin. Nah jadi insya Allah 6 ini representasi atas 30 kursi DPRD Banyuasin. Kalau Allah berkenan semuanya memang sampai. Karena ini kan dinamikanya jalan terus ya. Mungkin masih ada perubahan tapi sejauh ini komunikasi politiknya sudah mengarah ke sana. Dinamikanya gimana? Bagus atau nggak bagus? So far yang terjadi namanya dinamika politik kan selalu menarik kan. Iya. Tiba-tiba misalnya seperti beberapa hari ini Golkar sedikit goncang. Terus Demokrat mungkin juga punya kondisinya, partai lain sama semua punya. Jadi so far bagi kami tetap optimis. Toh tanpa insya Allah apapun yang terjadi pasangan ini tetap berlayar. Tetap maju ya. Tetap maju. Ada pembagian tugas ya nantinya? Sudah dibicarakan itu dengan Pak D. Pertanyaan saya yang pertama kali pada saat beliau ngajak itu adalah Pak D mau perankan saya sebagai apa? Karena basic saya ada di 2 kementerian yang pernah saya terlibat cukup intens dan dengan posisi pemahaman kami yang lebih luas di Jakarta. Saya tanya Pak D mau perankan saya sebagai apa? Tapi kapasiti saya ada di situ. Jawaban beliau sangat simpel, Bang. Yang muda yang kerja maksudnya gitu. Jadi kalau bicara pembagian karena kan apapun ceritanya dengan kondisi faktor umurnya beliau tetap akan lebih banyak yang muda dan memang pasti kalau bicara concern terkait infrastruktur memang itu bidang saya, terus terkait pemberdayaan dan lain-lain juga memang wilayah yang selama ini saya jalanin. Bidang hukum juga bagian yang cukup relatif saya pahami. Mungkin itu adalah part of yang menjadi responsibility kami ke depan. Terkait kebijakan finalnya tentu tetap ada di beliau karena beliau adalah bupatinya. Tapi kami bisa pastikan Bang, pasangan ini bukan pasangan antara ban serep dengan ban asli. Ini akan jadi sebuah pasangan yang akan bekerja bersama. Yang punya peran yang akan signifikan masing-masing sesuai dengan background dan kapasitasnya, insya Allah. Ini banyak yang bertanya juga tentang latar belakang Bung Alfi Rustam ya saya. Latar belakangnya apa sih Bung Alfi? Basic saya jadi karena saya sekolah banyak di Bandung, jadi cukup lama di sana. Di masa ini tapi wong Sumsel kan? Aslinya Babatoman dengan Babatoman Muba. Ayah saya lahir di Babatoman. Ibu lahir di Lahat. Lahatnya tepatnya desanya Muara 3 namanya, Mula Ulu. Saya lahir di Kota Palembang nih Bang. Nih di daerah sini lah gitu. Lahir di Palembang hanya memang karena ayah dulu adalah PNS kan, jadi kita cukup sering keliling. Nah at the end menjadi merantau kan sampai hari ini. Ini adalah momen saya cukup lama dan kemudian berpikir memang mungkin sudah waktunya saya harus kembali ke kampung halaman ini. Nah sekolah tadi di Bandung sampai akhirnya saya memang dapat dua sisi. Waktu itu saya salah satu anak muda yang kerjanya langsung dengan direksi Telkom zaman itu. Karena memang dunia IT kayaknya baru di zaman itu dan orang masih bingung dengan IT di tahun akhir 90-an itu. Terus kemudian saya dapat lagi sambil kerja, sambil usaha, kuliah juga di Fakultas Ilmu Sosial Politiknya Universitas Parahyangan. Jadi backgroundnya memang
ada politiknya, tapi kebetulan fokusnya di administrasi publik, administrasi negara dulu Iya. namanya kan. Nah, zaman dulu administrasi negara. Administrasi publik ini kan kalau kampus pemerintahnya IPDN atau STPDN gitu. Iya. Jadi saya kuliah di Parahyangan tapi belajarnya pemerintahan. Dan saya tidak pernah tahu tiba-tiba Tuhan arahkan saya kemudian nyemplung di politik secara full, di politik praktis. Itu sama sekali tidak ada dalam skema. Tapi paling tidak basic ilmunya ada. Memang ternyata Tuhan udah siapkan kita untuk menjadi politisi. Nah, dengan background itu kemudian ya tadi kembali akhirnya sampai berlayarlah ke Banyuasin hari ini. Sempat bertugas di beberapa kementerian katanya. Ya, dulu di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 2009, menterinya waktu itu Pak Helmi Faisal Zaini, menteri termuda waktu itu. Untuk muda ya. Menteri termuda di kabinet Pak SBY yang kedua, kabinet Indonesia Bersatu waktu itu, KIB. Kemudian sempat juga diajak masuk ke Kementerian PUPR di fase Pak Basuki periode pertama. Nah, itu menteri tertua hari itu. Jadi saya belajar dari dua orang. Saya paling tidak mendengar langsung, melihat langsung cara bersikap dari dua orang menteri, yang satu paling muda, satu paling tua. Hari ini saya dapat calon bupati juga yang senior gitu. Tapi keseharian Bung Alfi gimana? Apa kegiatan Nah, advokasi masyarakat, advokasi masyarakat? ngurus umat lah bahasanya. Lebih banyak ngurus umat. Di luar memang kita ada usaha yang memang di bidang consulting. Jadi memang lebih kepada ngurus umat sekarang. Jadi dari dulu kan tugasnya sapu-sapu aja. Ya, artinya di sini memang background dan kapasitas Bung Alfi kan bukan kaleng-kaleng lah ya. Ya, itu tergantung siapa yang menilai. Tapi paling tidak seperti Sumsel, saya dulu cukup sering mondar-mandir ke Palembang walaupun tidak pernah yang long stay seperti sekarang. Dulu waktu itu baru dibangun tol Palembang Indralaya. Nah, itu dari awal nimbun tanah loh. Terus itu divakum, jadi teknologinya vakum. Timbun pakai lapisan, terus kemudian disedot airnya karena kan daerah itu penuh rawa. Dari tanahnya nol sampai tanahnya tebel dan kemudian jadilah jalan sekarang, itu relatif saya terlibat untuk memonitor lah dari Kementerian PU seandainya ada problem atau apa. Dan itu saya keliling. Tol Sumatera itu waktu itu yang dibangun baru 3 ruas awalnya, 2 ruas bahkan, Palembang Indralaya dan Medan Binjai. Nah, kemudian di periode Pak Jokowi memang langsung digenjot tol Terbanggi Besar, Bakauni Terbanggi Besar, dan Pekanbaru Dumai. Nah, itu di awal saya semua ikut, termasuk kemudian kita develop tol-tol yang lain di tol Sumatera. Hal-hal itu sih kita kerjain. Itu ya. Selama di Banyuasin udah banyak berkeliling kemana-mana? Belum semua kecamatan, beberapa kecamatan utama pasti sudah lah. Tapi at least ke perairan kita pernah. Kalau daratan otomatis merasakan hikmah banjir kita pernah, banjir Banyuasin merasakan hikmah macet kita pernah, kira-kira gitu. Jadi sedikit banyak karena saya juga banyak ketemu teman-teman yang dari daerah, cukup tahu lah tentang problem Banyuasin. Nah, dari situ muncul mimpi. Gimana caranya Banyuasin untuk bisa maju dan berkilau tadi. Nah, mimpi ini kemudian juga nggak bisa bicara omong kosong karena saya tidak terbiasa juga dan bahasa janji politik, Bang. Kita misalnya di kementerian-kementerian itu kan juga harus bicara yang konkret. Apa yang kita buat menjadi ukuran presiden kira-kira kinerja menteri. Salah-salah PR, apalagi bicara infrastruktur. Kalau target jadinya bulan Juni harus Juni, molor-molor ya jadi Juli lah kira-kira. Terukur secara teknis. Nah, kaitan dengan Banyuasin juga itu. Jadi coba tak kaji, coba bagi saya insya Allah bisa. Dari kunjungan-kunjungan itu ada hal yang berkesan nggak, Bung Alfi? Kira-kira Satu hal yang luar biasa adalah mental masyarakatnya. Banyuasin itu orang-orang yang hebat. Jadi masyarakatnya itu petarung bagi saya. Jadi sesungguhnya Banyuasin punya SDM yang cukup untuk kalau membuat Banyuasin menjadi memang maju. Nah, yang kurang ini adalah unsur birokrasinya. Unsur birokrasinya memang harus kita poles supaya ini menjadi balance antara pelayanan publik dengan apa yang dikerjakan bisnis di ekonomi di wilayah masyarakat.
Kalau ini sinkron nih Bang, wah oke. Jadi kesannya itu pada saat kan Banyuasin lengkap. Dia ada Jawanya, ada Sundanya, ada Bugisnya, ada Padangnya, ada orang yang memang katanya asli Banyuasinnya juga ada. Dan Banyuasin berada di sekitar ini. Orang-orang ini orang-orang hebat semua, fighter juga. Nah tinggal kita kurangi pola bapernya, kira-kira gitu. Nah, sehingga ya kalau memang positif lah, energi positifnya yang coba kita munculkan. Kalau ini muncul Bang, udah bakal seperti Depok atau Bekasi. Karena ini kan penyangga ibu kota kan. Iya betul. Perumahan akan lari ke sana semua. Coba kalau fasilitinya bagus, pasti oke. Seperti layaknya Tangerang atau BSD-nya, BSD, ya. misalnya yang udah wah itu, atau Bandung dengan Cimahinya, atau dengan Padalarang dan Kota Baru Parahyangannya, itu semua akan bisa terjadi di Banyuasin. Kita tunggu Bang. 3 tahun lah kasih saya waktu untuk munculin itu. 3 tahun aja. Itu semua. Seberkilau apa Banyuasin nanti di tangannya Pak De Slamet dan Bang Alfi? Ini kan tadi saya Bapak kan udah maju nih, tapi belum berkilau. Nah seberkilau apa nanti? Ya, yang maju ini kan hari ini masih dalam tatanan konsep. Jadi RPJMD-nya Kabupaten Banyuasin hari ini harusnya berada di titik maju. Tapi dalam pandangan ini kacamata saya, balik lagi, it's my opinion, my personal opinion, bahwa Banyuasin masih dalam posisi tertinggal. Nah, karena memang harusnya sudah di titik maju, berarti kan kita harus sedikit melompat nih dari tertinggal terus kemudian menjadi maju dan kemudian berkilau. Kalau ditanya seberkilau apa? Kalau ini mimpi kan, boleh dong cita-cita kan. Kita pengennya tadi Banyuasin punya Pangkalan Balai sebagai ibu kota yang harus menjadi kota. Terus Banyuasin harus bisa menyedot orang datang sehingga wisatawannya. Berarti kan kita nggak punya. Memang hari ini Banyuasin cuma punya 1 atau 2 lah objek wisata yang bagus. Tapi itu pun belum optimal. Bagaimana caranya kemudian kita menarik orang untuk datang? Nggak usah asing dulu deh, lokal aja. Lokalnya juga nggak usah keluar Sumsel. Sumsel aja, Kota Palembang aja dulu mau makannya di Banyuasin. Orang Palembang aja mau jalan-jalan ke Banyuasin. Nah berarti kan harus ada yang dibangun. Destinasi. Nah jadi kalau kita membuat destinasi baru orang mau datang kan. Kalau di sana ada rumah makan enak aja Bang satu, misalnya hanya sekedar jualan ayam bakar tapi enak, kan orang akan datang. Apalagi nanti jalan tol juga sudah akan ada. Berarti traffic di jalan antara Palembang, Pangkalan Balai akan berkurang. Orang yang selama ini bikin macet, bikin lambat, itu kan akan lewat tol. Jadi truk-truk besar yang muatan-muatan besar itu pasti akan lewat tol semua karena mereka kan direct. Nah, jalur kosong ini kan bisa menjadi potensi orang nggak malas untuk mundar-mandir lagi. Kita tinggal ciptakan beberapa poin-poin yang menjadi membuat daya tarik orang buat datang. Ada spending di situ. Nah ini yang pengen kita develop. Ada memunculkan satu pusat-pusat destinasi baru sehingga secara ekonominya naik. Orang juga jadi tahu Banyuasin ya. Bukan Muba, Banyuasin ya, kira-kira gitu. Itu yang pengen kita bangun. Kita mungkin langsung closing statement dari Bung Alfi ke masyarakat Info Indonesia. Mungkin silakan Bang. Jadi Banyuasin itu hari ini jauh dari potensi aslinya. Dengan kondisi itu masyarakat Banyuasin harus memutuskan diri untuk melangkah maju. Nah kalau dia mau melangkah maju berarti salah satu waktunya adalah kembali pada saat tanggal 27 November 2024 untuk menentukan masa depan tadi, masa depan Banyuasin. Kami beritikat penuh pasangan Selvi untuk berbuat yang terbaik. Itikat ini semoga menjadi salah satu pertimbangan saudara-saudaraku yang di Banyuasin datang ke TPS dan memilih calon pemimpinnya. Jadi sekali lagi kami mohon pilihlah pasangan Pak De Slamet dan Alfi Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.